Oke, jadi kali ini kita akan mensimulasikan jaringan di suatu bank daerah. Di sini saya memakai nama bank daerah yaitu di daerah Lamongan. Jadi ini adalah jaringan yang menghubungkan bank-bank daerah itu antar kecamatan di kantor-kantor yang lain kecamatan gitu. Jadi untuk yang pertama-tama kita itu membuat satu jaringan dulu yang nantinya kita akan kopas menjadi 4 jaringan atau lebih juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya akan membuat 4 jaringan. Jadi kita itu butuh di satu jaringan itu kita butuh satu server. Nanti ini jadi server DHCP untuk mengisi IP dari semua klien ini biar nggak repot-repot mengisi. Kemudian kita ada 2 PC untuk tellernya, nanti kan ini jaringan untuk bank ya. Lalu 1 PC untuk customer service. Lalu kita juga pakai 1 device yang kita sambungkan pakai access point biar nantinya itu bisa ganti-ganti device-nya gitu. Lalu kita juga membutuhkan router untuk menyambungkan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Lalu tidak lupa switch-nya ini untuk menghubungkan semua device-nya. Kemudian kita itu harus menyeting dari servernya. Kita setting untuk mula-mula kita menyeting IP dari servernya dulu. Kita pakai IP yang statik ya. IP-nya kita pakai 4646.107.1 dengan subnet mask yang ke-29 yaitu 255.255.255.248 dengan gateway-nya yaitu yang 4646.107.6. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi IP dari servernya, kita menyeting DHCP-nya. Jadi ini server ini akan menjadi DHCP servernya juga. Kita pakai gateway yang tadi ya, yang sama seperti punyanya server ini 4646.107.6 maksudnya. Buat DNS ini sebenarnya nggak perlu. Lalu ini untuk start IP address, jadi ini kita mengasih klien mulai dari IP ke ini ke 00 ini sebenarnya nggak bisa karena ini sudah dipakai untuk jaringannya. Kemudian untuk subnet mask-nya kita pakai yang ke subnet mask 29. Untuk maksimum user dari subnet mask 29 ini yang usable itu kalau nggak salah 6, karena yang pertama yang 0 itu untuk jaringan dan yang terakhir untuk gateway-nya. Kemudian setelah kita isi ini kita klik save, kemudian sudah untuk DHCP-nya. Lalu untuk PC-nya atau kliennya kita ke desktop, kemudian ke ini IP configuration, lalu kita klik yang DHCP bukan yang statik. Jadi kalau kita klik yang DHCP ini IP-nya ini akan otomatis terisi. Nah seperti ini, terisi seperti yang kita setting dari server tadi, server DHCP. Kemudian untuk kliennya sudah seperti itu dan dilakukan di semuanya. Di sini juga di desktop, IP configuration, di DHCP, di PC customer service juga, sini DHCP, kemudian di laptop juga.
desktop, wifi DHCP. Nah, untuk laptop ini kita kan menyambungkan ini laptop ini sebagai device yang bisa gonta-ganti gitu, nggak hanya laptop, bisa juga HP atau apapun yang nantinya ini itu disambungkan ke access point ini. Nah, biar tidak semua nyambung ke access point ini, kita memberi password ke setiap access point di setiap jaringan nanti, biar nggak ruwet nyambung sana nyambung ke sini. Jadi di sini kita pakai yang WPA2 PSK dengan kita kasih passwordnya di sini. Kemudian untuk kliennya yang akan menyambung ke access point ini, kita menyetingnya di sini wireless. Nah, ini authentication-nya kita pindah ke WPA2 PSK WPA2 PSK, kita kasih password yang seperti yang kita taruh di access point tadi. Nah, setelah kita membuat satu jaringan ini, kita akan mengcopy pastenya menjadi 4 dan menyambungkan routernya. Dan saya sudah membuatnya. Nah, seperti ini. Jadi routernya itu nyambung. Ini jaringannya sama semua ya, karena saya tadi copy paste dan cuma mindahin ini ke atas gitu. Untuk routernya ini kita menyambungkannya menggunakan kabel seri. Kalau yang ini kan kita menggunakan kabel straight, kabel yang ini. Nah, kalau yang ini tuh menggunakan kabel seri yang ini di kita nyambungkan dari router ini ke sini, router ini ke sini, router ini ke sini, dan ya tadi router ke switch. Lalu untuk selanjutnya kita menyeting di routernya. Jadi routernya kita atur IP address-nya, ini kita masukkan semua. Yang ini nantinya satu-satu ini nanti akan nyambung ke atas, 44 ini nyambung ke sini, 46 itu nyambung ke sini, lalu yang 55 itu nyambung ke sini, sini. Dan cara mengisinya adalah di sini kita isi misalnya tadi 11 T11 nah itu kita add, nanti langsung akan muncul di sini dan hasilnya memang 000 gini. Kemudian kita juga harus mengatur CLI nya. Sini tadi sudah saya atur, kita kasih kayak gini. Nah, ini auto summary versi 2. Nah, setelah itu kita harus menyeting ini juga sambungan flash ethernet. Flash ethernet ini yang nyambung ke switch ini. Jadi flash ethernet ini kita kasih IP address-nya, ini kita kasih gateway dari jaringan yang ini. Tadi kan jaringan ini gateway-nya 46.10.6 gateway dari jaringan yang ini, dan subnet mask-nya kita menyesuaikan. Kemudian untuk kabel yang seri ini seperti yang saya bilang tadi, satu-satu ini nyambung ke yang sini, ke router yang atas. Kemudian seri 3 ini nyambung ke bawah, dan yang seri 6 ini nyambung ke sini, dan begitu seterusnya. Untuk yang lain juga kita ubah namanya sesuai yang kita butuhkan ya. Dan jangan lupa untuk mengklik ini port statusnya di on kan, karena default dari Cisco Packet Tracer ini port statusnya itu di off kan, belum kecentang. Lalu setelah kita mengubah namanya, jangan lupa juga mengubah ini DHCP servernya. Yang tadinya kita pakai ini gateway yang 6, kita ubah jadi yang gateway 14, dan startnya kita mulai dari 8 yang di sini.
Untuk yang di sini kita pakai yang DHCP gateway yang 22 dan dimulai dari 16. Untuk yang di atas kita pakai DHCP kita pakai yang gateway 30 dan dimulai dari 24. Dan jangan lupa mengubah password dari access point biar nyambungnya nggak ke sini semua. Kalau belum diganti semuanya itu nanti device yang ini kan passwordnya masih kopasan dari ini, nanti akan nyambungnya ke sini bukan ke yang ini. Jadi device-nya juga diubah, itu konfigurasi dari authentication-nya, wireless authentication-nya diubah, passwordnya di sini sesuai dengan access point yang berada di jaringan tersebut. Lalu kita ini kan sudah selesai membuat jaringannya, kita mencoba untuk mensimulasikan bagaimana pengiriman pesan dari jaringan yang ini ke jaringan yang lainnya. Kita coba dari laptop yang ini ke laptop yang ini, menuju ke access point, langsung ke switch ke router ke router yang sana, kemudian dikirim ke switchnya, kemudian di podcast, kemudian dari access point yang ini akan mengirim ke laptop, kemudian laptop akan mengirim pesan balik atau reply menuju laptop yang mengirim tadi, mengirim pesan bahwa dia sudah menerimanya gitu. Kita coba sekali lagi dari server, mungkin server ke teller gitu, dari server ke teller. Kita bisa lihat ya. Nah, ini di podcast lagi. Loh, kok ke sana? Bentar, kita coba sekali lagi ke teller. Nah, setelah ke switch, ini akan langsung ke teller kembali untuk mengirim pesan bahwa dia sudah menerimanya. Nah, gitu. Kemudian kita akan mencoba command prompt-nya ya. Jadi ini dari PC Teller 1 di server Turi, kita akan mencoba perintah ping ke 107 kemana ya, ke server yang atas, server yang atas itu ID-nya berapa tadi, 30 25 ini IP dari server yang ini, yang Karanggeneng. Coba, nah ini kelihatan pingnya. Lupa belum di itu tadi. Kita coba sekali lagi. Nah, timeout. Ini karena tadi masih mode simulation, jadi ada timeoutnya, ada jedanya. Lalu ini gagal ya. Kita coba lagi. Ping. IP-nya salah. 46 107 25. Nah, tadi 6464 ya, salah tadi. Jadi kita coba ping lagi. Ini baru benar IP-nya.
ini. Jadi ini satu gagal, entah yang dimana ini gagalnya, kurang tahu juga. Jadi terkirim 4, satunya hilang, jadi nggak kekirim semua, kurang tahu juga ini kemana. Tapi intinya ini tuh sudah terkirim dari PC yang ada di jaringan ini, di jaringan server Turi, mengirim ke server Karanggeneng, itu bisa terkirim. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.